Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salat dan taslim senantiasa juga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan judul ceramah sebagai pengantar diskusi kita tentang cinta dan benci karena Allah. Definisi cinta itu adalah perasaan emosional yang mendalam dan kuat terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Jadi kalau kita mencintai sesuatu itu ada ketertarikan, ada emosional yang kuat untuk kita miliki. Demikian juga misalnya pengertian tentang benci. Benci itu adalah perasaan negatif yang kuat dan mendalam terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Nah, ungkapan cinta inilah yang biasa bermasalah. Kalau dalam konteks kapitalisme itu, cinta itu identik dengan individualistik. Jadi dikembalikan kepada kepuasannya. Bagaimana dia bisa puas dengan cinta yang telah terpenuhi. Apalagi kalau anak-anak muda sekarang memaknai cinta itu secara bebas. Ya. Ada anak muda yang pacaran itu adalah ekspresi daripada cinta. Ya. Kita tidak dilarang untuk mencintai. Ya, kalau lagunya Band Roma itu katanya setiap manusia berhak untuk dicintai dan mencintai. Cuma jangan diungkapkan cinta itu, apalagi kalau belum ada ikatan. Kalau suami istri tidak apa-apa dia ungkapkan. Ya, mungkin kalau sebentar pulang dari masjid ini, kembali ke rumah, langsung panggil istrinya, ibu atau sayang. Ya, lalu bilang, saya cinta karena Allah. Kira-kira bagaimana ungkapan istri kita? Dia akan menjadi bangga dan senang. Beda kalau kapitalisme. Kapitalisme itu, cinta itu identik dengan keindahan, lebih kepada fisik, lebih kepada penampakan, ya, lebih kepada harta. Ya, dia tidak akan mencintai seseorang kalau tidak cantik. Dia tidak akan mencintai seseorang kalau tidak ada asas manfaatnya. Dan ini apa nih? Tidak guna-gunanya. Tidak ada tong hartana, tidak cantik tommi. Ya. Ini nanti yang berbeda bagaimana konteks cinta itu dalam Islam. Ya. Nah, inilah yang perlu diluruskan oleh anak-anak muda sekarang, bahwa jangan sampai kita terjebak dengan model cinta yang banyak dipraktekkan, baik itu di media televisi maupun di media sosial. Ya. Bagaimanapun media sosial kita atau televisi kita ini banyak diisi
dengan acara-acara atau konten-konten yang merupakan budaya luar, budaya Eropa, budaya Barat yang masuk ke negara atau negeri-negeri kaum muslimin. Ya, di mana negeri kaum muslimin kita tahu mereka adalah masyarakat yang senantiasa terikat dengan aturan-aturan Islam. Tidak bisa bebas nilai. Ya. Kalau sekarang ini Pak, kalau kita mau mengungkapkan cinta itu bebas saja. Ya. Kita mau langsung mengungkapkan lewat HP bisa video call bisa. Kalau dulu biasa gampang-gampang susah. Biasanya cintanya itu cinta monyet dulu. Ya, malu-maluin begitu, saling malu-malu, tidak mau mengungkapkan. Kalau sekarang tidak ada rasa malunya, langsung dia bilang I love you, langsung juga dibalas I love you too. Dibalas lagi I love you bertubi-tubi. Ya. Padahal ini cinta yang begini adalah cinta yang tidak menyentuh pada aspek hakikat. Karena hanya pada cinta yang dibatasi pada penampakan-penampakan saja. Yang dilihat kalau cinta itu hanya dibatasi pada aspek fisik, maka cintanya itu akan terbatas. Cinta yang hanya karena keindahan, maka ketika keindahan itu menjadi hilang, maka rasa cinta itu kemudian akan lenyap. Cinta yang dilandasi dengan harta, maka ketika harta itu sudah tidak ada, rasa cinta itu pun akan hilang. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pada pertemuan kali ini saya mengangkat tema ini, cinta dan benci karena Allah. Berarti pendekatannya adalah pendekatan Islam. Kalau kita mencintai sesuatu bukan karena Allah dan benci juga bukan karena Allah, biasanya ini akan tidak terukur dan tidak terkendali. Dalam Islam, cinta kepada Allah itu artinya adalah bagaimana kita mencintai hamba Allah itu karena keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Jadi kita mencintai seseorang sebagaimana Allah mencintai. Bagaimana Allah mencintai? Allah mencintai seseorang itu karena keimanan dan ketaatannya. Tidak mungkin yang lain. Allah itu tidak melihat penampakan, tidak menilai fisiknya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi seharusnya ukuran cinta kita itu, tolak ukur cinta kita adalah sebagaimana Allah membuat tolak ukur, yaitu mencintai karena keimanan dan ketaatannya kepada Allah. Nah, kalau ini yang kita gunakan, maka insya Allah inilah cinta yang sebenarnya. Makanya kenapa kalau orang Islam itu insya Allah akur-akur, keluarganya, pasangannya, ya suami istrinya, sampai anak muda sampai kakek-kakek pun akur-akur saja kalau tidak ada masalah. Ya, tidak bisa dihindari, ya, ada problem. Biasa muncul di tengah-tengah keluarga kita. Tapi insya Allah kalau kita membangun keluarga kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa bersyukur. Dan kalau misalnya pasangan kita banyak masalah, marilah kita senantiasa bersabar. Ya, kalau banyak kekurangan dalam keluarga kita, kita bersabar. Kalau banyak kelebihan-kelebihan, banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Nah, bilang Ustaz, saya ini yang paling banyak bersabar. Bilang kenapa? Bilang tidak cantik saya istriku. Ya. Itu banyak nilai positifnya kalau istri tidak cantik. Ya, boleh jadi mungkin karena tidak cantik tidak ada laki-laki yang mau. Jadi aman, biar kemana-mana tidak aman, tidak akan diculik. Kan tidak cantik. Aman ji aman. Jadi seperti itu sebenarnya. Kita harus mensyukuri dengan keadaan yang kita miliki. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membenci. Membenci itu, yang dibenci itu adalah kekufuran dan apanya? Kekufuran dan kemaksiatannya kepada Allah. Ya.
Jadi kalau kita membenci seseorang, bencilah karena kekufurannya, jangan fisiknya. Cuma memang kadang-kadang antara sikap dan orangnya ini tidak bisa terpisahkan. Satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi kalau saya itu mencubit anakku, biasa bilang, saya cubit ini setannya. Ya, kalau dia nakal, yang dicubit itu kenakalannya. Tapi Nabi bilang, tapi kan saya rasakan sakitnya. Ya. Ya. Jadi jamaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau mengatakan bahwa ada 10 perkara yang tidak bermanfaat. Salah satunya itu adalah cinta yang tidak diikat dengan cinta kepada Allah. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mengatakan bahwa salah satunya itu perkara yang tidak bermanfaat adalah cinta atau mencintai tetapi tidak dibarengi dengan cinta kepada Allah. Termasuk misalnya kita mencintai saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Bagaimana mencintai saudara-saudara kita yang kaum muslimin? Apalagi yang jauh, apalagi yang terzalimi. Tentunya yang paling gampang itu adalah dengan doa. Kita mendoakan saudara-saudara kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka. Cintanya kepada mereka itu karena kita mencintai keimanannya. Contoh misalnya bagaimana saudara-saudara seakidah kita yang ada di Palestina, dibombardir, ditembaki, dibunuh, dilecehkan, tidak menjalani kehidupan yang manusiawi, tidak menjalani kehidupan yang layak sebagaimana kita menjalani kehidupan kita di Indonesia ini. Maka kita mendoakan kepada mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga jangan egois. Kalau kita berdoa ini, jangan selalu mendoakan diri kita sendiri, tapi berdoalah untuk kita. Ya Rabbana, ya Tuhan kami. Ya, selalu mengatakan seperti itu. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Ya, karena kalau kita mendoakan saudara kita yang lain, maka insya Allah malaikat itu mendoakan kita. Ya, dan malaikat juga mengatakan, ya Allah kabulkanlah doanya dan berikanlah juga sepadan dengan orang yang berdoa ini. Ya, jadi kalau kita berdoa untuk kebaikan orang lain, maka insya Allah malaikat juga mendoakan kita untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana doa yang kita minta. Ya, makanya hati-hati kalau kita mendoakan keburukannya orang, nanti juga dapat keburuknya. Ya bahaya. Jamaah sekalian insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga membenci. Ya. Benci dan cinta ini tidak selamanya benci itu baik. Ya. Dan tidak selamanya cinta itu baik dan tidak selamanya benci itu buruk. Betul tidak? Cinta misalnya, seperti yang saya katakan tadi, kalau mencintai istrinya orang, baik tidak? Ya tidak baik. Ya. Membenci juga, membenci itu tidak selamanya jelek. Kalau kita membenci orang karena kekufurannya, ya, membenci orang karena kita ingin orang ini terselamatkan, ya, maka berarti persoalan ini adalah persoalan yang wajib. Masalah cinta benci ini adalah perkara yang harus diperhatikan dan wajib dilaksanakan. Ya, karena kenapa? Ini dalam rangka untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya sehingga walaupun dibenci, dicaci maki, Rasul tidak pernah mendoakan mereka dengan doa yang tidak baik. Ketika Rasul misalnya ke Taif pada tahun 10 kenabian, kalau saya tidak salah. Jadi pada tahun 10 kenabian, Rasul bersama Zaid bin Haritsah pergi ke Taif. Di sana Rasul ingin berdakwah dan sekaligus meminta perlindungan dan pertolongan karena tekanan dan boikot yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Harapannya Rasul ketika di Taif
dakwah beliau bisa diterima dengan baik oleh masyarakat yang ada di sana. Namun apa yang terjadi? Ya, panggang jauh dari api, harapan Rasul tidak sesuai dengan kenyataan. Itulah usaha. Jadi usaha itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan atau yang diharapkan. Rasul berharap di Taif itu bisa dakwahnya berhasil, tetapi kemudian mendapatkan sesuatu yang bertolak belakang dengan harapan dan keinginan beliau. Rasul mendapatkan penyiksaan, penolakan dakwah secara terang-terangan. Dilempari Rasul sampai kakinya berdarah-darah bersama dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah ini termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Jadi yang awal masuk Islam itu adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, sepupunya sendiri, dan Zaid bin Haritsah. Inilah yang datang ke Taif. Dan ketika Rasul sedang duduk-duduk melihat lukanya sambil menatap ke atas, ke langit, kemudian muncullah malaikat. Kata malaikat, "Wahai Rasulullah, itu di sana dua gunung, kan dekatnya sebenarnya itu Makkah dengan Taif sekitar 120 kilo. 120 kilometer menurut informasi, karena saya belum pernah jalan. Tapi kalau mau dicek bisa cek di Google Map. Kita cek di Google Map Taif dan Makkah. Itu jaraknya 120 kilometer. Rasul ketika pergi ke Taif tidak naik unta, jalan kaki, murni jalan kaki. Tidak juga diperjalankan, jalan kaki. Tidak juga dikasih terbang. Tidak, Rasul jalan kaki. Ini adalah usaha dakwah Rasul. Jadi dakwah Rasul itu dakwah yang manusiawi, dakwah yang tidak simsalabim, dakwah yang tidak selalu misalnya mendapat pertolongan Allah. Hal yang manusiawi, yang natural, yang sebenarnya bisa juga kita laksanakan. Ya seandainya Rasul mungkin dalam dakwahnya selalu terbang-terbang, ya mungkin dakwah tidak sampai di sini, atau mungkin kita tidak berdakwah lagi karena kita tidak bisa terbang. Seperti itu. Apa kata malaikat? Wahai Rasulullah, itu di sana dua gunung, Allah sudah izinkan untuk menghancurkan penduduk Taif, untuk memusnahkan penduduk Taif. Tapi apa kata Rasul? Tunggu dulu. Siapa tahu dari janin-janin mereka keluar orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba, ini kecintaannya Rasul. Rasul sudah dibenci. Kenapa Rasul membalasnya dengan cinta? Benci dibalas dengan cinta. Itu karena kenapa? Rasul ingin berharap mereka ini terselamatkan. Yang dibenci oleh Rasul adalah kekufurannya. Yang dibenci oleh Rasul adalah kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dari keturunan mereka lahir keturunan orang-orang yang kelak bisa memeluk Islam, dan alhamdulillah di Taif menjadi Islam semuanya. Jamaah sekalian insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Ya, kata Rasul, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi atau bersedekah karena Allah, menahan atau tidak memberi karena Allah, maka sempurnalah imannya. Maka dia adalah orang yang sempurna imannya. Olehnya itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua ini mencintai dan membenci seseorang itu karena Allah. Karena kalau kita mengatakan cinta dengan atas nama Allah, ini bukan main-main Pak. Bukan gombal. Ini adalah kesungguhan. Ya, sebagaimana misalnya Umar bin Khattab ketika sedang bergandeng tangan jalan bersama Rasul, bersama dengan para sahabat. Kata Umar, "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu." Kata Rasul, "Sebagaimana kamu mencintai diriku? Apakah kamu lebih mencintai aku daripada orang tuamu?" Kata Umar, "Iya,
apakah kamu lebih mencintai aku daripada hartamu? Kata Umar, ya. Kemudian ditanya lagi, apakah kamu mencintai aku melebihi cintamu kepada dirimu sendiri? Kata Umar, tidak. Nah, ini Umar tidak. Umar itu orangnya realistis. Tidak bermanis muka, tidak cari muka di hadapan bos, di hadapan manajer, di hadapan direktur, di hadapan pimpinan. Mungkin kalau kita ini langsung dia bilang, iya. Kalau ditanya, apa kamu lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri? Ya, kadang-kadang supaya bos senang, mungkin kita bilang, iya. Tapi Umar bin Khattab itu realistis. Dia bilang, iya, setidaknya saya cintaku kepadamu ya sama dengan cintaku kepada diriku sendiri. Langsung dibilang Umar, wahai Umar, jika cintamu itu kepada dirimu melebihi daripada cintamu kepada aku, maka imanmu belum sempurna. Maka apa kata Umar? Langsung nak ubah statementnya. Sesungguhnya ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah, saya lebih mencintai diri engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Inilah ungkapan cinta yang sebenarnya. Sekira demikian apa yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.